Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Muhajirin yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara yang berbeda. Kemarin kita bertemu di bulan Ramadan, hari ini kita bertemu di acara Muharram menyambut tahun baru Islam, tahun baru 1000 berapa Pak? 444 Hijriah. Kadang wong itu lupa dengan bulannya Islam itu lupa, karena orang itu biasanya lebih ingat dengan bulan Masehi. Kenapa? Mergane gajian niku nganggo bulan Masehi. Bulan Mei ini bulan apa ini? Bulan Agustus. Oh, Agustus tanggal 1 wayahe gajian. Mesti apal. Tanggal 1 rame-ramene mul. Tanggal 1 atik pas yo. Ini tanggal 29 ya, bentar lagi tanggal 1. Oh, berarti tanggal akhir, tanggal 2, tanggal selawe, tanggal 26, 27, 28 iku mulai tanggal 6 maneh. Tetapi kalau bulan Masehi, bulan Hijriah, banyak orang nggak hafal. Kira-kira kalau saya tanya, yang paling hafal bulan Hijriah apa Pak? Bapak Ibu? Ramadan. Ramadan bulan keberapa? Kedua Oh, 9. Nek sing 9 sing jawab pewidik. Habis bulan Muharram bulan apa? Apa Pak? Habis bulan Muharram Syawal. Muharram nasib. Nasib Muhajirin ya, Nurul Muhajirin. Nurul Muhajirin. Pusat Nurul Muhajirin Iya. Ya. Ya itu aja Kak, pasang aja ke situ. Habis Muharram Safar. Habis Safar Rabiul. Saya tanya, ayo siapa yang hafal 12 bulan? Maju, tak kasih 50.000. Dataan hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih aku yo hafal. Yang benar Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, yang diakhiri dengan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lihat di dalam Al-Quran tentang bulan. Nah, ini sebenarnya ada di
materi ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang pergantian malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, sungguh menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya di dalam pergantian siang dan malam itu ada tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Artinya orang yang punya ilmu, yang mengerti, itu faham benar bahwa di dalam itu pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kita lahir pertama, bulan pertama, hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, terus pergantian malam bertambah umur kita, pergantian pekan bertambah umur kita, pergantian bulan, pergantian tahun terus bertambah. Sehingga Allah memberikan ajalul musamma, orang-orang itu diberi oleh Allah batas waktu hidup manusia itu. Maka dia melalui perjalanan hidupnya ini, siang dan malam, terus siang dan malam, dia akan mendekati pada kematian. Dene misalnya ada orang yang oleh Allah diberi jatah hidup 70 tahun. Dengan pergantian siang dan malam, jatah hidupnya berkurang, umurnya bertambah. Berarti nek awak dhewe dikek umur 70 tahun, sekarang umur swidak, umurnya tinggal berapa tahun Bapak Ibu? 10 tahun. Ngono. Kalau Allah memberikan jatah kepada kita 65 tahun, hari ini umur 60, berarti tinggal 5 tahun. Kalau Allah memberikan jatah kepada umur kita 63 tahun, dan hari ini sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, kapan kira-kira mati? Nah, besok. Mana tanda-tanda kematian? Tanda-tanda kematian itu ya, orang kalau sudah mulai tua, berubahan, ikut tanda-tanda kematian. Makanya kadang-kadang wong tuwu-tuwi ben ketok enom, sawemir, ben ketok enom, umur swidak rambut sik wireng geseng, akeh disemire. Jare wong embo ketok enom ya, lah disemir. Nah, coba disemir kuning. Nah, ketok kabeh nek tuwek ya. Berarti apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Karena hidup terbatas, maka Allah memberikan janji dan Allah memberikan aturan-aturan dalam hidup manusia ini. Nah, aturannya banyak. Ya, kau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Sakit Pak? Karena itu dalam hidup ini harus dimengerti. Apa yang harus dimengerti? Kalau kita hitung, kalau kita hitung dalam apa ini perjalanan hidup ini, misalnya Pak, orang itu kalau tidur sehari berapa jam kira-kira? 8 jam ini. Kakean ya, tambah melekan, tambah ngopi, terus anggaplah roto-roto 8 jam. 8 jam per 24 jam dikali kalau Allah memberikan kita umur 60, berarti kita ini selama 60 tahun tidur itu 20 tahun. Tangi, turu, bangun lagi, tidur lagi, tidur, bangun lagi, turu, tangi mana, tangi, turu. Itu 20 tahun Pak. Bayang ngumpul no iler tok 20 tahun. Ya ngorok ya apa wolong. Iku nek 8 jam.
Ana wong kuwi turu 8 jam kurang. Esuk turu sampai duhur, duhur turu sampai asar, asar turu sampai maghrib, maghrib poso. Wong poso kadang-kadang mari subuh turu, turu sampai duhur, duhur turu mari duhur salat, duhur turu maneh sampai asar, asar turu maneh mari ngono ketemu juk-juk maghrib, maghrib gak masak mergane ning masjid wis ana gratisan. Yes, enak tok pokoke ya Allah, urip sak wulan ndano nek kaya ngene 8 jam lebih orang tidur itu kalau puasa. Tapi kalau standar saja itu 8 jam. Orang kalau sekolah, sekolah itu rata-rata 8 jam dikali 12 tahun sama dengan hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Jadi 4 tahun, Pak. Kalau kuliah, ini tak catat semua ini. Ini kalau ada slide-nya itu kok bisa gitu kelihatan aninya ini. 4 jam dibagi 24 dikali 4 tahun itu sama dengan 0,7 tahun. Banyak tidur 20, kuliah 0,7 tahun. Itu kalau 4 jam. Wong kuliah kan 4 jam. Iku nek mlebu. Nek gak mlebu ya padha ae. Ana sing gak kuliah ujug-ujug duwe ijazah iki ana. Pokoke ijazah ngono ae. Tapi ini standar kuliah samonten. Nonton TV sejak umur 10 tahun dikali 24 per 24 dikali 10 tahun sama dengan 8,3 tahun. Jadi wong ku ndelok TV tok iku 8 tahun. Durung maca WA-ne. Durung saiki mencipe. Sing mencip to mriki, Pak. Oh, alhamdulillah, mboten. Enten sing mencip? Mboten enten mencip. Nah, engko nek njaba main chip. Ya Allah, ya Allah, iki dhuwit blonjone entek kabeh. Nggih tuku chip. Yesus. Sekarang lagi booming chip itu. Padahal itu judi dan hukumnya haram. Jadi orang nonton TV tok segitu. Engko nonton mari isu ya nonton berita. Habis itu habis nonton berita, nonton yang lain hiburan. Engko bengi nonton Andin dan Al. Oh. Mari ngono ndelok bal-balan. Mari ndelok bal-balan, ndelok berita. Ndelok berita engko bengi ndelok bal-balan mana Liga Champion. Terus plus maca WA. Masyaallah, 8 tahun Pak awak dhewe niki. Ngentekno waktu 8 tahun. Turu 20 tahun, kuliah 0,7, nonton TV 8 tahun. Lain-lain 10 tahun, tak hitung. Jadi kalau seumur kita begini Pak, 60 dikurang 20 tahun tidur tadi itu, dikurang 4 tahun sekolah, dikurang 8,3 nonton TV, dikurang 0,7 kuliah, dikurang lain-lain 10, sisa umur kita itu cuma 17 tahun. 17 tahun Pak. Jadi turut tok iku 20, sisane 17 tahun. Iku umur swidak. Sekarang sholat. Nah, jenengan sholat. Nggih. Sholat rata-rata 25 menit. Rata-rata. Jadi kadang-kadang ya saya kesuwen. Wong suwi titik ae kadang-kadang nesu. Ya Allah, ya Allah. Ngono, kadang sing disalahno pertama takmir. Lah iya, takmir gak ngerti ta ya apa kene tuwek kabeh. Allahu Akbar. Ngono. Ning atine tak badhe suwe ta. Ya Allah suwe temen. Ya Allah. Wis aja salat maneh nang kene, salat ning kono ae. Ternyata ning kono luwih suwi maneh. Dadi kene nesu kono nesu. Ada masjid itu Pak, saya baru tahu. Dikasih CCTV.
Lah CCTV ini boleh diakses oleh seluruh warga perumahan. Diakses. Warga melihat ate imam te salat iku didelok ning CCTV. Sapa ngimami? Ya iki suwi gak do salat. Ada yang cerita ke saya. Jadi semua orang itu bisa. Ya bayangkan, iso diakses kabeh. Kemudian delok sapa sing ngimami dina iki? Ah, suwi gak do sembayang. Gak do sembayang, Pak. Masyaallah. Omane tek sak juz. 10 halaman saya itu diprotesi orang. Ustadz, ada imam yang panjang Ustadz di sini. Panjang ini sepiro? Yo kira-kira sak juz ngono kaya. Wong ku nek nesu iku ono ae bahasane sak juz. Kuat ta sak juz. Sak halaman, Pak. Saking dawane wong ngomong sak juz. Terus tak takoni, lah sampean kepengin sing apa sih Pak? Kula kepengin sing pendek-pendek. Ya napa nek wal asri ngono. Bahwa inna a'tayna dibagi loro. Inna a'tayna kal kausar. Allahu akbar. Lah ya uang itu tak sama hitung to Bang. Nek salat niku 5 menit, subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Itu ketemunya kalau 60. Nek umur 10 tahun baru salat. Kali 50 tahun. Itu baru 9,6 bulan. Sampai setahun Pak. Ini dihitung wape. Iku nek sembayangi umur 10. Dan nek sembayangi umur 50. Ada lagi belajar. Lah ya umur 50 lagi belajar wis ngersula. Nah ya Ustaz cek pas belajar sembayang suwi mesisan. Wis acur acur. Wis samane gak usah sembayang. Padahal sebentar. Itu kalau 10 tahun kita sholat hanya 9,6 bulan. Nah, bayangkan nek gak tahu sembayang balas terus mati njaluk sembayangi. Kadang-kadang ya Allah ati niki lho Pak. Kaya gak trimo lah ya kono sing gak tahu sembayang belas ujug-ujug mati. Keluargane Ustaz njaluk sembayangi Pak Ustaz lah ya cek enake ngono. Nek cek enake mesti niku sembayang. Ya teng masjid. Nek saya itu mestinya itu orang yang nggak sholat ya diurusi kematiannya, dikafani, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Kadang-kadang wong gak gelem sembahyang Pak. Ndak mau sholat. Kamu kok ndak sholat? Kamu tidak usah ngurusi urusan saya. Itu urusan saya saudara. Neraka bas surga aku dhewe. Urusanku ngono. Sajane nek ana wong ngomong sing ngoten, Pak, sampean kandha ngeten, besok sampean nek mati awas ya. Adus-adus dhewe. Ngomong. Sampean besok nek mati ya, rungokno iki. Sampean adus dhewe. Kafan-kafanon glundung-glundung dhewe ngono. Ka sampean ngene dadi wong. Wong dikongkon sembayang, apa angel sembayang? Tapi memang angel Pak. Iki mau lho. Takbir tok iku angel. Allahu Akbar. Wis kadang wis gelem sembayang. Kurang dedek. Allah. Ngene. Lho enten sembayang ya tenan. Sembayang. Anu tak berarti. Allah. Allah. Sama nek kena encok ta ya apa? Mbok sing dedek temenan sing enak ngono lho. Mesisan malaikat iku nek nyatet tepat. Lah nek ngene dicatet salat kok kaya ngono. Dicatet ya apa kok kaya ngono? Mungkin malaikat nyatet koclok wong iki ngono. Lha kira-kira Pak bayangno, salat itu yang benar. Gerakannya yang benar. Takbir dari takbir sampai salam itu gerakannya harus benar. Nek gak benar ndak bisa. Kurang apa Ustaz iki? Mike loro. Ya. Ngombene telu, papat, Pak. Aku kapan marini pengajian iki papat ngidul kabeh. Teman. Iku piro? Loro, 5, 6. Saman pedok ta Ustaz kanggo ngombe 6. Mbok lempok, Pak.
tapi nggih mboten napa-napa. Nggih. Puasa Ramadan kalau dia melakukan sejak 10 tahun, itu kalau dihitung kali 50 tahun hanya 2,5 tahun. Poso. Iku nek poso umur 10. Lah nek poso umur 55. Terus wis ngomong saya sudah ke 55 Ustaz. Ono enggak keringanan? Ono. Faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ada syaratnya. Yang pertama sakit, yang kedua dia di dalam perjalanan. Nek sampean kepengin gak poso siji loro. Yang kedua kalau nggak sakit, adakan perjalanan setiap hari. Nanti Ustaz, pokoknya 100 kilo Blitar, Rene. Tadi subuh yang Rene, berangkat yang Blitar, gak poso. Bengi mana Rene, sesuk mana berangkat yang Banyuwangi. Sesuk mana Rene sampai saulan iso-iso wis gak ono nyawan. Dan sering lho Pak mikir kepengin gak poso. Wis dilakoni alon-alon. Wis bismillah, bismillah. Nek wong wedok pancen ada keringanan. Wong wedok kan keringanannya kalau dia hamil boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Wong wedok iku ngono. Sangang wulan meteng oleh gak poso. Mari ngono nyusoni oleh tidak boleh loh ya, boleh tidak berpuasa. Nyusoni berapa tahun Bu? 2 tahun. Begitu mau puasa meteng maneh. Ya apa sama? Wes anak kedua. Saman kira-kira anak 5 itu 10 tahun iso gak poso. Jadi wong itu kepengin, ya Allah kepengin mboten poso, metengno. Engko agak poso. Ngoten. Lah ngoten-ngoten itu kadang-kadang yang ndek karepe dhewe. Nah, Allah mengatakan begini. Berapa lama orang hidup menurut Al-Quran? Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kamu tidaklah tinggal di bumi ini illa qalila, kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Law annakum kuntum ta'lamun. Kalau kamu sungguh mengetahuinya, sekiranya sesungguhnya kamu mengetahui bahwa sebenarnya kita ini hidup di dunia hanya sebentar. Kenapa sebentar? Karena bandingannya akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Bagaimana perbandingannya? Allah menggambarkan kepada kita dalam surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kalau kita ini hidup 1000 tahun di sini, itu di akhirat baru sehari. Padahal bisa di akhirat kekal selama-lamanya. Kalau di akhirat orang mendapatkan kenikmatan, dia selamanya dapat kenikmatan. Di dunia mendapatkan kenikmatan itu mesti terbatas. Umur 20 oleh mangan enak, oleh maam sate, oleh maam gulai, oleh maam rendang, oleh maam urang macam. Tapi gak di duit gawe tuku sate. Gitu. Rata-rata ini umur sakmono kan dung di duit dhewe, mau di duit gen jajan liyane. Begitu umur 50 duwe akeh, gak oleh mangan sate, gak oleh mangan gule. Dikurangi napa mboten? Nggih. Dikurangi, nikmat itu dikurangi. Hartanya bisa jadi ditambah, tapi kenikmatan yang bisa kita raih itu hanya sebentar, hanya sedikit. Karena itu kalau kemarin kurban itu kemudian rebutan daging, Masya Allah, ono sing njaluk ndas, ono sing njaluk buntut, ono sing njaluk kulit, ono sing njaluk macem-macem. Wong Indonesia ini ngopo gak dimam, Pak? Kuwape dimam.
Indonesia niku Masya Allah. Makanya wong kurban yang Indonesia kadang-kadang buka lemari nih omahe wong iku dadi freezer kabeh. Ndukur ndas sapi, ngisor ilate sapi, ngisore maneh ndase wedhus, ngisor lagi daging, ngisor maneh usus lan buntut. Ditakoni iki kanggo sapa? Kanggo ayahe. Korban itu biasanya yang begitu itu panitia sing paling akeh. Biasanya, tapi ini mboten dah. Sampeyan kok ditakoni kok gak pate banter jawabane. Kok sampeyan wedi? Kula mboten KPK. Kadang-kadang panitia itu kalau makan daging, ambil daging lebih banyak daripada yang lain. Kok wape dijukui? Di tempat saya bilang panitia tidak boleh mendapatkan jatah daging, saudara-saudara. Saya diprotes loh. Gimana Ustadz? Pokoknya nggak oleh. Itu miliknya korban dan kita ini panitia. Kalau tidak mau ya nggak usah jadi panitia. Panitia boleh nggo tas kresek kawat. Dewi saya lumayan tas kresek. Orang sing nggawa brosak. Mau wikol ngene lho. Lah iya lho. Padahal itu mau kenikmatan itu dikurangi oleh Allah. Semakin tua semakin tidak boleh makan yang begitu-begitu. Maem titik ngono teng munggah. Oh ngene. Langsung keting. Keting. Hadis timbangan. Lah ya Pak, kula niki gak ada kanca. Kula mau cerita tentang pengajian. Kula gak ada kanca sekolah teng Mesir. Terus ngeten, aku iku ning njaluk jeruan pitik iku ning pasar Mesir iku wis gak wis njaluk ngono ae gak didol ning kono. Gak didol, gak ning Mesir itu kepala, jeruan sama ceket gak didol. Sapa sing mau ambil silakan itu. Nek Indonesia Pak, usus itu. Usus dadi sate usus. Delok angkringan, luarang. Aku ning Indonesia iku doyan apa ya, termasuk kula nggih doyan apa mawon. Kula nggih heran nek teng Arab sampean nek teng Arab pas umroh. Sampean ketemu sate usus. Mboten nate, Pak. Sing enten niku langsung ayam wungkul gede ngoten. Tapi sekali lagi nikmat itu dikurangi oleh Allah. Gak oleh akeh-akeh. Terus karena itu nikmat itu sedikit. Yang banyak adalah besok di akhirat. Orang di akhirat itu wa basyiril wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri tahtihal anhar. Berilah kabar kepada orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Besok di akhirat dia akan mendapatkan rumah yang mengalir di bawah sungai-sungai. Masya Allah. Omah ning sore sungai-sungai. Ada sungainya bukan yang main-main. Sungainya ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak. Dicampur kayak dadi cukri. Halal. Makanya besok sampean sang ngunduk bebek. Nek mlebu swarga. Teng donya tipe 36 cicilane nggih lumarang. Ben ulan cekot-cekot ya Allah. Kok durung mari ya Allah, durung mari. Teng akhirat niku Pak tibaring ngoten. Tapi dengan syarat dia beriman dan beramal soleh. Dan akan kekal di dalam lama-lamanya. Dia mendapatkan makanan apa yang dia harapkan. Dia mendapatkan istri yang luar biasa, senantiasa cantik dan muda-muda. Nek donya kan gak. Nek donya iku enom umur 17. Nek umur 50 munggah gak ana enom, Pak. Tuwek kabeh. Nom-noman iku sek biasa 17. Sek ngene durung di anak, bareng di anak ngene. Umur 50 ngene. Kabeh, Pak, wis gak ana. Itu nikmat dunia dikurangi oleh Allah. Karena itu orang itu harus beriman dan beramal soleh. Jadi dihitung begini. Kalau di akhirat itu sehari di akhirat 1000 tahun, 24 jam
Dan 24 jam di akhirat 20 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun. 1 jam di akhirat sama dengan 62,5 tahun. Jadi orang itu kalau diberi oleh Allah rata-rata umur 63 tahun, dibandingkan dengan akhirat sama dengan 1,5 jam, 1,5 jam orang hidup. Dihitung itu Pak. Berarti seret illa qalil, kecuali sedikit illa qalil, titik. Seolah-olah umurnya kita ini panjang, tapi sebenarnya tidak lama. Dan itu tidak bisa Pak, orang mau mundurkan, mau diapakno gak iso. Walaupun kita tambah dengan doa, nek ulang tahun kan begini, mau ulang tahun doanya apa Pak? Panjang umur, panjang umurnya. Sepiro maneh njaluk dawa. Iya, mau berapa kalau sudah umur ulang tahun ojo ndonga ngono Pak. Doanya semoga berkah hidupnya, Allah berikan husnul khotimah, begitu. Lah nek njaluk dawa maneh umure sakno anak-anake sampean. Gak mudun-mudun warisane. Iku masalahnya. Dia kan enggak, saya itu ngisi pengajian salah satunya ilmu faraid Pak. Ada kurang lebih 5 masjid itu yang saya ngisi khusus bab faraid. Tapi dan hampir rata-rata itu bermasalah. Ditinggal bojone, durung diwaki warisane, rabi maneh. Begitu rabi maneh duwe anak-anake nuntut warisane, entek mungkin mbok nom. Itu macam-macam Pak, kasusnya itu macam-macam. Lah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya hidup itu yang terbaik bagi kita adalah beribadah kepada Allah. Nanti kita lihat itu baru umur berapa lama kita hidup. Apakah ada penyesalan orang itu? Ada. Penyesalan manusia ini ada 2. Pertama adalah penyesalan di waktu ajal tiba. Rasulullah mengatakan, "Amin ahad mutu illa nadim." Tidaklah salah satu seseorang itu mati illa nadim, kecuali dia menyesal. Jadi kita ini kalau meninggal itu sama-sama menyesal, baik yang berbuat baik atau yang sering berbuat buruk. Rasulullah ditanya oleh sahabat, kalau sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang membuat mereka menyesal? Rasulullah mengatakan, qala in kana muhsinan nadima alla yakunu ijdad. Kalau dia orang baik, dia menyesal. Kenapa kebaikannya tidak bertambah? Karena begitu dia masuk ke alam barzah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Oh ya Allah, Rek, ternyata seperti ini alam barzah. Orang boleh menangis, kita tinggalkan. Tapi bisa jadi orang iman yang meninggal dunia itu dia jauh lebih bahagia di alam barzah daripada dia di dunia. Nek dunia itu pas ruwet toh. Tapi kalau di akhirat di alam barzah toh, kalau dia iman mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ada sebuah cerita hadisnya sahih tentang 3 sahabat yang tiga-tiganya mati syahid. Yang pertama adalah Ja'far. Ja'far ini saudaranya saudaranya Ali. Artinya yang pertama itu Zaid. Kemudian yang kedua Ja'far. Yang kedua adalah yang ketiga Rawaha. Kalau mati ini yang megang. Perang ini melawan orang Romawi. Bendera itu kan dipegang terus. Kalau dia jatuh berarti kalah. Kalau dia mati pegang yang lain. Sampai kemudian yang kedua mati. Ja'far dan Zaid ini mati. Tinggal Rawaha. Rawaha ini dia mau mundur bukan kepingin kalah, hanya kepingin mundur sebentar. Dia kepingin bilang ke Madinah, minta bala bantuan pasukan. Hanya niat begitu Pak. Tapi dia tidak jadi, nggak jadi. Saya kepingin mati syahid di sini tempat saya mati syahid. Maka kemudian Rawaha mati syahid.
Rasulullah mengatakan dua ini, Ja'far dan Zaid, itu mendapatkan tempat tidur dari emas yang lurus begini. Tapi kalau Rawaha dia agak miring. Nah, miring. Kenapa kok miring ya Rasulullah? Karena niatnya hampir berubah. Ngono tok Pak, niatnya berubah. Jadi tetap dilakoni, niatnya berubah, amalnya berubah, pahalanya berubah. Bayangnya gak tahu niat belas. Ate sembayang oleh pahala, gak sembayang lho, gak sembayang. Yo gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Karena itu dia menyesal. Ya Allah kok enak ngene yo, ya Allah kok enak. Wa in kana musian, apabila dia jelek, orang yang jelek, nadima alla yakuna naza'a. Kalau dia orang jelek, dia menyesal. Kenapa dulu tidak meninggalkan perbuatan yang jelek? Adu doro. Nek adu dorone ya, nek gak ana apa-apane ya, gak apa-apa Pak. Tapi adu doro ning kutha iku ya seji. Mancing. Sekarang kan tidak hanya adu doro Pak. Mancing. Oh mancing Pak. Mancing sekali mancing 100.000. Nek oleh iwak sing set nek gedhi oleh 5 yuta. Logika kita itu baik apa enggak Pak? Haram. Tidak tidak boleh. Mancingnya tok boleh. Kan itu kalau jangan mau mancing-mancing pun gak usah melok lomba-lomba. Mendem. Senengane mendem. Cokre. Macem-macem Pak, diombe kabeh. Entek cokre pirtus diombe. Begitu lagi seruput langsung lep mati. Kan nanten Pak, tiang pesta ngombene cukre. Ya mati jamaah Pak. Nek wong jamaah salat jamaah 17 derajat. Lah nek ngono ya apa? Matine situk. Mati Pak. Dia menyesal kenapa dulu tidak meninggalkan itu. Kalau dia tidak sholat, dia menyesal kenapa dulu tidak sholat. Harusnya dia sholat. Jadi orang itu kalau mau meninggal itu ada penyesalan. Jangankan kita, sampai Fir'aun itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Yunus, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun itu ketika dia mau meninggal, pas kelelep gitu, dia ngomong aku beriman. Hatta iza atrokahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sehingga ketika dia tenggelam, baru kemudian dia mengatakan qala amantu, ya Allah aku beriman annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali zat yang telah beriman kepadanya Bani Israel, yaitu kepada Allah. Tapi ditolak oleh Allah. Tapi kan percakapan orang yang mau mati kita kan tidak pernah tahu. Yang penting mati. Apa mana kemarin yang COVID tuh, masya Allah. Ono salam tok iku Pak, padha kuwabe bener. Assalamualaikum. Biasanya wong salam kematian tuh ngono. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian. Nek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndrawet kabeh. Sapa maneh sing mati iki? Sapa maneh kanca kula niku? Kula enggak ada kanca, Pak. Sing biasane ngumumno ngoten niku. Pun apal suarane. Atik kono nyekel mic. Hati-hati, ana pengumuman mati iki. Saman tak takon, saman koyo wakil malaikat Israil ning kene. Nek nyekel mic wae padha wedi. Wis gak nyekel mic. Mun tak kabeh wedi ngono. Tapi kayak guyon. Tapi masya Allah luar biasa. Nah orang-orang yang mau meninggal itu Pak, ada percakapan dia dengan malaikat maut. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran seperti itu. Atau innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat
zalimi anfusihim, yang dia zalim terhadap diri mereka sendiri. Malaikat bertanya, qalu fima kuntum. Malaikat bertanya, kenapa kamu ada di sini? Ini Pak. Jadi pas wongku nenggone Kang Doli. Semerap Kang Doli? Kula Ustaz semerap, masa jangan semerap. Kula niku riyen Pak, ngisi pengajian teng Pasar Kembang dari 2003 sampai 2018. Jadi apa daerah situ? Nek malam Jumat rawani. Nek masjid-masjid iku yasinan, nek malam Jumat niku ruang batian, Pak. Lah kula niki nanti kan niku riyen dalane sempit. Mesti macet, apalagi kalau hujan macet. Terus sing nakelari ngomong, Pak anyar Pak. Ngono. Lah ya, klambi batian necis Pak, bengi-bengi sing lanang njaba-njaba necis bersih-bersih ngono. Anyar apane aku ya Allah, wong ngono koyo ngoten. Niku mbiyen. Saya risma luar biasa ini. Nah, ketika mereka mati dicabut nyawanya oleh malaikat, malaikat bertanya, "Kamu kok nek kene lapo iku lapo ning kene iki lapo?" Anu malaikat, kula niki dakwah apane? Ngono misale. Wong melok ngombe kok dakwah. Ngono. Kalau kunna mustad'afina fil ard. Mereka berkata, kami orang lemah di dalam bumi. Ini menceritakan tentang malaikat mencabut nyawanya pasukan orang-orang kafir ketika perang Badar. Perang Badar itu Pak, ada orang Islam yang belum sempat hijrah, dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk ikut berperang melawan orang-orang Islam. Sehingga ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikat takut, "Kon kula apa ning kene?" Nah, begitu pula kalau ada orang meninggal dalam keadaan dia menenggak, iku malaikat tak, "Hakmu ku lapo ning kene ku lapo?" Domino kat. Lah kok ngombe? Sekarang ini kan sunatan melekane domino, kawinan melekane domino, apalagi acara Agustusan melekane domino karo macem-macem. Nah ngono iki. Saya pernah di Surabaya Pak, mau mengisi pengajian sunatan itu. Saya tanya, "Loh Pak, ini meja apa kok khusus?" "Ini khusus Ustaz, tamu khusus." Tak khusus apa? Khusus sing ngombe-ngombe. Nah, bayangkan ada meja khusus Pak. Wong khitanan niku kok njaluk ndonga muga-muga anak dadi saleh. Lah nek mendem niku ya apa ndongane? Ini temenan Pak. Saya mengisi pengajian lagi. Diundang, Ustaz mengisi pengajian ya, mengisi pengajian. Nggak tahu Pak, ternyata ada panggung hiburan elektron tunggal. Cewek artinya itu. Terus ceweknya itu bilang, "Anu Ustaz ngapunten nggih, kula niki nggih tugas Ustaz ngeten niki." Tak takoni, "Mbak, sampean niku tugasnya apa dene sapa nek pendidikan?" "Kula niki Ustaz guru SD." Nyanyi Pak, mari ngono aku ceramah. Tapi karep pikir lah iya, ono nyanyi, ngono terus aku iki ceramah. Ate tak tinggal mulai aku wis diundang. Gak tak tinggal mulai ke model koyo ngene. Lakoni sampean niku lho Mbak. Kula niku sajane nggih mboten anu Pak, tapi ya napa malih niki kebutuhan nih. Ya napa malih aku. Umpama malaikat nyebut nyawaku ning kono aku ya bingung. Lah apa kene kene? Pengajian nopo? Ono talek tunggale ngono, kira-kira ya ngono. Ngono Pak. Makane hati-hati nek ngundang kula sing enak, hadir gak apa-apa. Ndang hutan. Walau taro id yatawaffal ladzina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kamu ketika mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakangnya ditempeleng. Ini ditempeleng wong liya sik gampang, ditempeleng satpam ngono sik. Sing nempeleng malaikat, Pak. Apa kok? Metu nyawane. Di dalam tafsir saya buka tafsir. Kenapa ditempeleng? Karena ternyata rohnya itu tidak mau keluar, dia takut. Wedi, Pak. Tapi kita kan enggak tahu. Tahu kan ngono tok, krungune ngono. Tapi itu ada percakapan antara dia kepada
yang mau mencabut nyawanya. Apalagi kalau kafir. Karena itu kalau orang Islam pertahankan keislamannya. Yang kedua, menimpa kiamat. Ketika di kiamat masuk orang neraka, mereka bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menjadikan kamu dalam neraka sakor? Mereka mengatakan, "Qalu lan nakum minal musallin." Mereka berkata, "Ya Allah." Mereka berkata, "Kami ini dulu tidak menjalankan ibadah sholat." Dadi wong gak sembahyang ya Pak. Ojo arep-arep mlebu swarga. Lah kadang-kadang kalau kita ngomong begini, lah ya Ustaz kayak panitia swarga samane. Gak. Ngandani. Podo. Umpama awake gak sembahyang, ya podo karo sampean gak sembahyang. Dikira panitia swarga. Ini panitia swarga, aku mlebu swarga disikan. Gak sampean. Allah memberikan catatan, kriteria wong sing mlebu swarga lan sing mlebu neraka. Salah satu penyebabnya kenapa orang masuk neraka, karena dia meninggalkan sholat. Karena itu Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Perintahkan kepada keluargamu sholat, ajarkan kepada kamu keluargamu sholat, dan wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu di dalam mengajarkan sholat. Kongkon sembahyang, ayo masjid. Arek dikai HP Pak nggawet tuh. Jangankan anak wong bapakne dikai HP nggawet tuh. Bengi-bengi golek duit 5.000. Ate nanti ya, ate ning warkop golek apa? Golek wifi gratis. Terus kebayang Mas. Sembahyang. Ustaz, rame anak-anak Ustaz. Ya memang namanya anak mesti rame. Nek tuwek rame, ini berarti arek-arek. Nek anak-anak mesti karena itu anak-anak diberi tempat khusus. Daripada mereka ke sana-sana keluar, kasih dia tempat di masjid walaupun rame. Mungkin tempat yang tersendiri. Karena itu di tempat kami khusus anak-anak itu kita kasih ruang khusus yang tertutup, tapi sama samping kanan. Tapi tetap ada AC-nya semua sama. Kalau Jumatan kita tutup, sret, anak-anak masuk di situ. Tetap kita kasih bilang tidak boleh anak-anak ditinggalkan dari masjid. Walaupun ada orang protes, kenapa ini kok masuk masjid anak-anak rame? Loh memang anak itu rame. Memang yang afdol itu anak dan orang tuanya sama-sama datang ke masjid. Itu baru afdol, mesti ngerti. Oh iya anak, oh ono bapak nih. Sekarang bapak nih gak, anaknya sini masjid. Jadi anaknya apal donga, anaknya wong tuane gak tahu sembahyang. Sembahyang ya. Oh, arek cilik. Nasihati wong gerak ngono. Padahal podo. Itu tidak boleh. Kadang-kadang kita itu Mbak nasihati anaknya, orang tuanya nesu. Lah ya takmir iku lho gamaya kon. Mosok anakku diseneni tok ning masjid. Lho pancen anake ngono. Kan itu kalau kepingin tidak diseneni, wong tuane melu sembahyang, insya Allah anaknya mesti mau. Karena itu sembahyang ini luar biasa. Itu penyesalan Pak. Lau tara idil mujrimuna nakisuna ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wasami'ta warji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ndak lagi. Kira-kira ya 5 menit lagi lah Pak. Jadi besok itu ada orang menyesal, ya Allah kok ngene carane urip begini gini. Kembalikan kami ya Allah, farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia ini, ke dunia lagi agar kami ini mengerjakan apa yang dulu kami tinggal, dan kami akan yakin terhadap apa yang kau utus. Karena itu kita berhak mendapatkan cita-cita hidup yang terbaik. Apa itu? Yakni mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Ini yang terakhir. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah dibawa kalimat tauhid ini sampai akhir hayat. Besok pada saat mau dijemput nyawanya oleh Allah itu Pak, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat ini turun untuk mengiringi, menghibur orang yang sedang
sakaratul maut. Apa yang dikatakan malaikat itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan pula kamu bersedih hati. Di dalam tafsir saya baca, kenapa takut ya Allah? Mun aku gak ana ya apa bojoku, ya apa anakku, ya apa keluargaku ngono. Ya ada begitu, Pak. Kemudian mereka bersedih hati. Maka Allah mengatakan, "Aja wedi. Keluargamu diurus oleh Allah. Jangan takut." Itu kabar gembira bagi orang yang beriman selama dia mau istiqomah. Karena itu mumpung Allah masih memberikan hidup kepada kita di muka bumi ini, dan kebahagiaan besok di akhirat hanya kita dapatkan di muka bumi ini, kesempatan yang sekali harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Bapak Ibu sekalian, saya, istri, dan kita semuanya yang hadir di sini, anak-anak kita semuanya besok dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, sehingga tidak sia-sialah umur kita ini. Tidak hanya sekedar kita menyambut tahun baru 1444, nomor cantik, di anu iki jajane di nomor apa namanya Pak, ditomboi cantik iki ngono ya Kak. Yang terbaik bagi kita adalah bermuhasabah bahwa umur yang Allah berikan jatah kepada kita ini harus tidak kita sia-siakan, harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya, dan harus beriman dengan sebenar-benarnya, supaya kelak kita menjadi orang yang terbaik di bumi dan di akhirat. Saya kira cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.